السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir hadis 26 tentang Nabi SAW yang tidak pernah menolak, bukan tidak pernah ya, belum pernah beliau diminta uangnya, pakaiannya, makanannya dan seterusnya, kok beliau menolak? Jangan, ya, belum pernah. Sampai ketika baju satu-satunya yang beliau miliki diminta oleh orang Arab Badui antum tahu, tidak punya rasa malu, jauh dari pendidikan dan seterusnya karena memang tinggal di pelosok, diberikan oleh beliau hingga beliau kesusahan, ya, bingung mau pakaian apa, mau memakai pakaian apa. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu satu saja ya, di antara sekian puluh sifat-sifat mulia beliau, itu baru satu. Ya, bukan satu-satunya, baru satu. Maka mustahil kita kaum muslimin tidak cinta kepada beliau, tidak membela beliau, tidak siap mati demi membela kehormatan beliau. Ya, kita lanjutkan 27. Wa an Abi Yahya, dari Abu Yahya, namanya adalah Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, aneh keadaan diri seorang mukmin. Rasul saja merasa aneh, ya. Orang mukmin itu aneh, menakjubkan, istimewa. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair, karena seluruh keadaan yang dialami oleh seorang mukmin semuanya baik. Kaya baik, miskin baik, sehat baik, sakit baik, sukses baik, gagal baik, semuanya baik. Gak ada non muslim seperti itu, ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, gak ada yang seperti itu selain orang mukmin. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ateis, komunis, gak ada yang seperti itu. Mereka kalau bangkrut ya kiamat, kalau gagal ya kiamat, kalau sakit ya kiamat. Kita tidak. Sakit baik, gagal baik, dikeroyok orang baik, semuanya baik, ya. In asabathu sarra fasyakara, kalau dia ditimpa kebaikan, kaya, sukses, sehat terus, karirnya naik terus, sejahtera, dia si mukmin ini bersyukur. Fakana khairan lahu, baik kan? Baik. Jangan dikira pokoknya kalau kaya raya, kalau
hidupnya mewah, kalau pangkatnya tinggi berarti buruk. Kata siapa? Ini kata Nabi baik. Sarra, sesuatu yang disenangi kan, bisa hidup dalam keadaan kaya raya, pangkatnya tinggi, mungkin presiden, mungkin raja. Ya, tentu kita tidak lupa siapa Nabi Sulaiman, siapa Nabi Daud, siapa Nabi Yusuf. Ini kan pembesar-pembesar, raja-raja. Apa kita katakan mereka itu tercela? Tidak kan? Kenapa? Kenapa Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang kekuasaannya luar biasa, hartanya luar biasa, tidak tercela, justru malah terpuji? Kenapa? Kenapa? Karena bersyukur. Karena bersyukur. In asabathu sarra syakara. Kalau ditimpa kebaikan, kesenangan, sukses, kaya, bersyukur. Dan itu baik. Ya. Makanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Abu Bakar, Utsman, Abu Hanifah, yang kaya-kaya ini baik karena mereka bersyukur. Gitu ya. Maka kita tidak boleh, oh dia kan kaya berarti nanti telat masuk surganya, yang miskin dulu bedanya 500 tahun. Betul itu sabda Nabi. Kalau pahalanya sama, dosanya sama. Orang kalau pahalanya sama, dosanya sama, pangkatnya sama, derajatnya sama, kan mestinya masuk surganya bareng. Allah Maha Adil kan? Ini enggak. Si A dulu, si A 500 tahun sudah senang-senang di surga, baru si B. Padahal pahalanya sama, amalnya sama, dosanya sama, gitu. Baru si B. Kenapa? Karena si A miskin, si B kaya raya, gitu. Mestinya jangan sama, yang kaya raya dengan yang miskin kok pahalanya sama. Ya nggak mungkin lah. Kan yang miskin nggak bisa sodako, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa nolong orang, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun pesantren. Si kaya kan bisa. Kenapa enggak? Gitu. Maka adil seadil-adilnya kalau yang miskin dulu masuk surga, 500 kemudian baru yang kaya raya. Adil. Justru kalau masuk surga bareng nggak adil. Berarti kan si A dengan si B ini sama-sama sodakohnya 1000 misalnya, sama-sama nggak bangun masjid, sama-sama nggak bangun pesantren, sama-sama nggak umroh, nggak haji dan seterusnya, ya wajar. Adil kalau selang waktunya 500 tahun. Nah, dengan demikian kita yang kaya-kaya tidak perlu takut dengan hadis itu. Wah, ini akan jadi orang miskin ya. Keliru, nggak apa-apa jadi orang kaya. Yang penting pahalanya lebih dari yang miskin. Itu kan yang orang-orang miskin yang pertama kali mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ajr. Ya Rasul, orang-orang kaya memborong pahala. Kita sholat, mereka bisa sholat. Kita puasa, mereka puasa. Kita baca Al-Quran, mereka baca Al-Quran. Begitu mereka sodakoh, kami nggak bisa. Mereka haji umrah, kami nggak bisa. Mereka membantu orang yang kesusahan, kami nggak bisa. Justru kami dibantu. Ini luar biasa ya. Orang-orang miskin ngiri kepada orang kaya di hadapan Nabi dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat. Kalau hari ini orang-orang miskin ngiri terhadap orang kaya dalam masalah dunia, nak jadi orang kaya, bentar-bentar ke puncak, bentar-bentar ke Hong Kong, bentar-bentar ke ini, bentar-bentar makan enak, mobilnya mewah, rumahnya megah. Itu yang diiriin oleh orang miskin hari ini. Orang miskin di zaman Nabi ngiri terhadap orang kaya sama, tetapi nak jadi orang kaya, bisa sodako, bisa haji, bisa umroh, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa membantu orang-orang yang kesusahan.
Itu yang diiriin oleh orang-orang miskin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata sama-sama miskin, sama-sama muslim. Beda antara zaman Nabi dengan hari ini. Yang satu mengirikan masalah akhirat, yang satu mengirikan dalam masalah dunia. Ya. Wa in asabathu dharra, dan ketika dia seorang mukmin ini ditimpa kesulitan, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba sakit, kanker stadium 4, tiba-tiba ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba kecelakaan, harus diamputasi kedua kakinya dan seterusnya dan seterusnya. Itu baik asal sabar. Fasabara fakana khairan lahu, dan itu baik baginya karena dia bersabar. Jadi apa yang dirisaukan oleh seorang mukmin? Jawabnya enggak ada. Orang kaya baik, miskin baik, sukses baik, gagal baik. Apa yang ditakuti oleh seorang mukmin? Enggak ada. Kalau memang tujuannya jadi orang baik. Ya. Nah, disinilah kita bersyukur sebagai seorang muslim mukmin karena selalu berada dalam kebaikan. Non muslim nggak ada seperti ini. Apalagi kalau antum lihat ucapan-ucapan orang-orang kufar, itu luar biasa. Nggak ada tujuan kecuali dunia. Tidak ada tujuan kecuali dunia. Ya. Ada kisah di zaman Nabi Nuh, yang umurnya kan rata-rata 990 tahun, 1000 tahun, ya kan? Ada seorang ibu-ibu menangis karena anaknya yang masih remaja sudah meninggal. Yang masih belia itu sudah meninggal. Ya. Ditanya oleh Nabi Nuh, anakmu usia berapa yang udah meninggal? Dijawab, pernah dengar kisah ini, berapa? 300 tahun. 300 tahun. 300 tahun remaja. Ya kan sepertiga dari umur, ya kan, sepertiga lebih, sepertiga kurang malahan, ya. Ya kalau kita rata-rata 60, sepertiganya kan cuma 20. Ya pas kan, 20 tahun kan remaja, ya. Lalu untuk menghilangkan kesedihan si ibu ini, Nabi Nuh mengatakan nanti akan datang umat terakhir, akhir zaman. Umur mereka itu rata-rata cuma 60. Kata Nabi SAW, rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70. 60 sampai 70. Bahkan yang meninggal sebelum 60 banyak sekali. Ya. Insyaallah antum kenal, antum tahulah, ya. Baru 50, baru 45, baru 40. Ya. Saya hitung teman-teman saya, saudara saya yang saya kenal itu 20 lebih meninggal di usia belum 50. Ya, itu yang saya kenal. Yang saya nggak kenal tentu lebih banyak sekali. Betapa pendeknya umur umat ini. Ya. Nah, Nabi Nuh ingin menghibur wanita ini bahwa nanti umat akhir zaman umurnya cuma sekitar 60 tahun. Kaget wanita ini. Ya. Itu umur mereka tahu, sadar kalau umurnya sekitar 60 tahun. Ya tahu orang lihat, kita semua tahu kan, orang yang sampai 70, 80, apalagi 90 kan jarang sekali, sangat jarang sekali gitu. Nah, si wanita ini kaget. Mungkin orang akhir zaman itu ibadah terus ya, sholat terus ya, nggak mikirin dunia ya, nggak mikirin senang-senang di dunia ya. Kenapa? Ya cuma 60 tahun, ngapain? Gitu. Cuma 60 tahun,
ngapain ngabisin senang-senang di dunia? Ya kalau kita 1000 tahun ya masih mending lah, 1000 tahun ya kan, hidup 1000 tahun masih mending. Ini umat akhir zaman cuma 60 tahun. Si wanita ini beranggapan alah, paling pada sholat terus, pada haji, pada ibadah terus, baca Al-Quran terus, dan ibadah nggak mikir dunia. Kata Nabi Nuh, siapa bilang? Nabi Nuh tentu tahu, dikasih tahu oleh Allah bahwa justru umat akhir zaman luar biasa. Sudah tahu umurnya cuman kira-kira 60 tahun sampai 70 tahun, tapi habis-habisan memikirkan tentang dunia ini, habis-habisan. Ya, yang dipikir dunia, 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 habis-habisan. Lupa kalau dia mau mati dan umurnya cuman segitu. Ya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sedang kita saksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada 4 fawaid. Yang pertama, hayatul mu'mini kulluha khairun wa ajr indallah. Hidupnya seorang mukmin itu semuanya berisi kebaikan dan pahala mestinya. Loh, kaya pahala, pahala. Sehat pahala, pahala. Sukses, pahala. Dari mana pahalanya? Dari mana? Dari bersyukur tadi. Ya, ini luar biasa. Kaya raya, sehat, sejahtera, jadi raja, taruhlah. Tapi berpahala. Kenapa? Karena dia bersyukur. Ya. Dan berselisih para ulama, mana yang lebih baik? Orang kaya bersyukur apa miskin bersabar? Orang sukses bersyukur apa orang gagal bersabar? Orang sehat bersyukur apa orang sakit-sakitan bersabar? Mana yang lebih baik? Ini berselisih para ulama sepanjang zaman, nggak ketemu. Ya, perselisihan ini diakhiri oleh ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang dimana beliau mengatakan, mana di antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, yang lebih baik yang mana? Beliau menjawab, yang lebih bertakwa. Yang lebih banyak baca Al-Quran yang mana? Yang lebih banyak sholat sunatnya yang mana? Kalau sholat wajib kan sama, ya kan? Standar segitu ya. Kita nggak bahas orang yang sholat cuman 2 waktu, 3 waktu, artinya sholat 5 waktunya sudah sempurna. Sholat sunat kan berlebih dan berkurang karena memang tidak wajib. Ya, yang lebih sering qiyamul lail, puasa dan seterusnya. Gitu. Karena memang dua-duanya baik. Nabi saja tidak mentarjih mana yang lebih baik. Ya. Nabi tidak mentarjih mana yang lebih baik. Artinya dua-duanya baik. Maka kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik, jawabannya tadi, mana yang lebih banyak sholatnya, mana yang lebih banyak puasa sunatnya, sholat sunatnya, zikirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu barangkali ada di antara kita yang berkecil hati, merasa minder, merasa kurang. Kenapa? Ngaji jarang, gitu. Puasa sunat jarang. Apalagi? Ya zikir, baca Al-Quran jarang. Kenapa? Habis waktu untuk cari nafkah, menghidupi anak istri. Kadang sehari bisa 12 jam, 13 jam, itu cuma dapat 100.000, 150.000, ya. Maka boro-boro taruhlah kuli, ya kan, kuli biar dapat banyak kan, harus
jam kerjanya harus banyak, kan nggak ada yang menggaji gitu ya, bisa sampai 15 jam. Itu hasilnya nggak seberapa, paling 100.000, 150.000, anaknya 9 misalnya, ya. Maka kapan mau sholat sunat, mau puasa sunat, mau baca Al-Quran dan seterusnya, nggak ada waktu. Dia cuman yang wajib-wajib saja. Ternyata dia melihat teman-temannya, ya, dia lihat tetangganya yang Senin Kemis selalu puasa, selalu baca Al-Quran, ngaji kemana-mana, dia ngiri. Ya. Kita nggak tahu di hadapan Allah, siapa tahu dia lebih mulia karena dia bersabar, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kerja 15 jam, 16 jam dalam sehari semalam, cuma dapat segitu, cuman bisa buat memberi makan anak istrinya, anaknya banyak, ya, itu pun makanan yang tidak terlalu mewah, ya, mungkin ayam cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi dia sabar. Kita nggak tahu, mungkin dia lebih mulia daripada yang kaya, yang ngaji kemana-mana, sholat sunat, puasa sunat, karena dia menunaikan kewajiban. Cari nafkah kan wajib, memberi nafkah kepada anak istrinya kan wajib, ya. Di sini hanya Allah yang tahu. Maka jangan pernah kita merasa lebih. Dia mau nggak pernah sholat sunat, nggak pernah puasa sunat, jarang ngaji, jarang kelihatan di majelis ilmu, jarang baca Al-Quran, tidak seperti saya. Jangan, ya. Kita nggak tahu rahasia. Mungkin di mata Allah dia lebih mulia, hanya Allah yang tahu. Ya. Ambil contoh Uwais Al-Qarni. Coba kalau Nabi nggak bersabda tentang Uwais Al-Qarni, siapa yang tahu? Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni? Orang nggak terkenal, bukan penghafal Al-Quran, ahli ilmu, perawi hadis, ceramah kemana-mana, namanya masyhur. Enggak. Coba kalau Nabi nggak bersabda tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak tahu ada orang-orang mungkin jumlahnya ratusan ribuan orang yang seperti Uwais ini. Nabi nggak sabdakan. Ya, apa ketika Nabi nggak sabdakan pasti nggak ada? Ada. Hanya kita aja nggak tahu. Ya, nggak ada yang kenal dia. Ibadahnya ya pas-pasan saja, mungkin hanya yang wajib-wajib saja. Tapi di mata Allah besar. Karena apa? Karena sesuatu yang dia lakukan. Ya, taruh seperti Uwais, dia sangat berbakti kepada orang tuanya, ibunya. Apa nggak ada di kiri kanan kita saudara kita yang berbakti kepada ibunya? Insya Allah ada, banyak. Nggak ada yang tahu. Ya. Belasan tahun dia suapin ibunya, dia mandiin ibunya, dia cebokin ibunya, dia rawat, dia luar biasa. Nggak ada yang tahu. Dia nggak pamer. Ya apa yang dipamerin, ya? Orang nggak ada yang kenal sama se-RT aja, banyak yang nggak kenal, tidak terkenal. Tapi di langit disebut-sebut, ya, terkenal di langit. Banyak. Di bumi nggak ada yang kenal. Ya tadi orang se-RT saja banyak yang nggak kenal, saking nggak terkenalnya, karena nggak punya kelebihan apa-apa. Tapi namanya disebut-sebut di langit. Ya. Jadi di langit itu ada penyebutan terhadap manusia-manusia tertentu. Maka ada istilahnya, ada istilah tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Apalagi kalau dicintai oleh Allah. Antum pernah dengar hadisnya bahwa Allah ketika mencintai seseorang maka Allah panggil Jibril. Ketika Allah mencintai seseorang, si fulan misalnya, Allah panggil Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku Allah mencintai si fulan, disebut namanya oleh Allah. Ya, mungkinkah antum yang hadir di sini termasuk yang di sini disebut namanya oleh Allah di depan Jibril? Mungkinkah? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Jangan antum sangka, oh yang disebut pasti Imam Syafi'i aja, Imam Bukhari, enggak. Ya, ketika Allah mencintai seseorang, Allah sebut namanya di hadapan Jibril.
Oleh karena itu, cintailah si fulan wahai Jibril. Tentu Jibril sami'na wa ta'na. Jibril mencintai si fulan, disebut namanya. Lalu Jibril memanggil memanggil para malaikat, mengumpulkan para malaikat. Jibril kan sayyidul malaika, pembesar para malaikat. Di hadapan ribuan atau jutaan malaikat itu, Jibril mengatakan Allah mencintai si fulan, disebut namanya. Tidak mustahil ini nama antum. Ya. Lalu Jibril mengatakan, aku Jibril juga cinta kepada si fulan. Oleh karena itu, cintailah oleh kalian si fulan. Menjadi apa istilah kita, buah bibir ya. Menjadi buah bibir para malaikat, disebut-sebut si fulan begini. Ya. Ini hiburan bagi kita yang nggak punya apa-apa, nggak punya keahlian apa-apa, nggak terkenal, nggak ada yang tahu, ya. Tapi tidak mustahil nama kita disebut oleh Allah di hadapan Jibril, disebut oleh Jibril di hadapan ribuan jutaan malaikat. Kayak apa melambung kita. Nama kita disebut oleh presiden aja, bangga kita. Nggak usah presiden, gubernur, nggak usah gubernur, wali kota lah. Wali kota menyebut-nyebut nama kita. Kayak apa bangganya kita? Ini Allah Rabbul Alamin. Jutaan kali lebih besar dari para raja di muka bumi ini. Menyebut nama kita. Subhanallah. Al-mu'minu alladhi kamula imanuhu wa khalasa yakinuhu yashkurullaha fis sarra wa yasbiru 'alal ad-darra fa huwa yataqallabu fi maqamir ridha. Seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia ke sono ridho, ke sini ridho, ke kiri diridhoi, ke kanan diridhoi, mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal, ya, mau jadi orang terkenal atau tidak, semuanya sama, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala. Inilah seorang mukmin. Sampai keadaan ini menakjubkan seorang manusia termulia di muka bumi, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-kafiru yatadajjaru wa yaskhatu fil ma'siyati fayujtama'u alaihi kiflan minal wizr adamur ridha biqada'i maulah wa adamis sabr inda hululil qadar. Kalau mukmin seperti tadi keadaannya, sekarang kalau kafir sebaliknya. Jadi ke kiri dosa, ke kanan dosa, kaya dosa, karena kekayaannya dipakai untuk maksiat. Mana ada orang kafir yang tidak maksiat? Gak ada, ya. Loh, kan nggak semua orang kafir berzina, minum khamr, berjudi. Emang maksiat itu doang? Ya, nggak sholat apa nggak maksiat? Nggak puasa Ramadan apa nggak maksiat? Maksiat besar. Bahkan pernah kita bahas kan, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi dengan tidak sholat. Besar mana maksiatnya? Besar mana dosanya? Jawabnya, tidak sholat. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, ini dosa besar sekali. Tidak sholat jauh lebih besar dosanya. Masih ingat dalilnya ya? Masih ingat contohnya ya? Iblis dengan Adam. Iblis dengan Adam. Nah, maka orang kafir seperti itu, ya. Setiap hari dosa, setiap hari dosa, setiap hari dosa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya cuma dosa. Ya nggak sholat, ya kan? Walaupun dia jujur, amanah, nggak berzina, nggak minum khamr, nggak berjudi, ya, tapi tiap hari numpuk-numpuk dosanya, bahkan dosa yang luar biasa besar, yaitu tidak sholat. Ya. Bahkan
berdasarkan firman Allah, laisa junaha 'alal ladzina amanu fima ta'imu. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman ketika mereka makan enak, minum lezat. Tidak berdosa bagi orang yang beriman. Ini mengandung pemahaman apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Orang-orang beriman ketika makan enak, minum lezat, hidup senang, tidak berdosa. Berarti kalau orang kafir berdosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi jangankan berzina, minum khamr, berjudi, makan enak, minum lezat, hidup mewah, hasil yang halal, tapi kalau dia kafir, dosa, dosa, dosa. Maka sama-sama kafir, yang satu jarang hidup mewah, yang satunya lagi hidup penuh kemewahan, nerakanya berbeda, siksaan azabnya nanti berbeda. Yang hidupnya bersenang-senang dilipat gandakan, dilebihkan azabnya, ya, padahal sama-sama kafir. Yang terakhir, al-ajru ala kulli halin la yakunu li ghairi ahli al-iman. Pahala untuk setiap keadaan, kaya pahala, miskin pahala, sukses pahala, gagal pahala, ini khusus yang beriman doang. Yang tidak beriman nggak dapat ini, nggak mendapatkan janji Allah seperti itu. Ya, walillahil hamd. Kita bersyukur, kita bersyukur, kita bersyukur. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang beriman. Coba Allah takdirkan kita lahir di Tokyo, lahir di Beijing, lahir di Berlin, ya. Jadi apa kita? Sedang apa kita? Bisa ngaji seperti ini, bisa sholat, ya, hampir-hampir mustahil. Walillahil hamd, kita dilahirkan di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, di Medan, ya, di negerinya kaum muslimin ini, sehingga kita kenal Islam, masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Yang kurang tinggal ditambah-tambah. Yang bid'ah ya kita tinggalkan bid'ahnya, kita menuju kepada sunnah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.